النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbi hadina. Salatu wa salam. Salatu wa Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa an'ama bi ni'matil ukhuwah wa da'wah wa ala kulli halin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman dan Islam,
sehingga bukan saja masih bisa menjalankan ibadah puasa, tetapi juga masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, makna puasa dalam makna lain adalah al-imsak. Imsak artinya menahan diri. Sebagaimana kita setiap pagi setelah sahur 10 menit menjelang azan subuh dari masjid-masjid banyak dikumandangkan sudah masuk waktu imsak. Itu artinya kita harus sudah mulai siap-siap menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum. Karena sesaat lagi waktu subuh akan tiba. Dalam tafsirnya Yusuf Qaradawi Allah yarham mengatakan bahwa saum itu adalah menjauh dan menahan diri dari segala hal-hal yang mubah atau halal. Kemudian Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya mengatakan bahwa saum itu adalah menahan diri baik tidak hanya dari syahwat makan minum dan seks, tetapi juga mata, telinga, tangan, kaki, menahan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada satu kata kunci yang harus kita perhatikan di balik kata saum atau puasa adalah menahan diri. Menahan diri, Allah melatih kita untuk menahan diri dari makan minum yang notabene makanan minuman itu adalah sebetulnya halal. Halal baik karena makanannya halal maupun halal karena memang itu adalah milik kita. Begitu juga dengan istri-istri kita. Halal bagi kita. Tapi saat puasa kita diminta untuk menahan diri dari itu semua, dari sejak azan subuh hingga maghrib. Apabila kita bisa menahan diri terhadap hal-hal yang halal sesungguhnya, lalu mengapa kita jadi tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Ini pelajaran yang luar biasa yang ada di balik kata atau di balik ibadah puasa atau siam di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kita di bulan Ramadan juga diminta dan dianjurkan dan diperintahkan untuk terus melakukan amal-amal kebaikan. Karena memang bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai momen untuk taghyirul zaki dan taghyirul ala basyirah. Bagaimana bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini kita jadikan sebagai momen untuk melakukan perbaikan yang cerdas, taghyirul zaki, dan perbaikan yang dilandasi oleh kesadaran ala basyirah. Perbaikan-perbaikan yang cerdas adalah perbaikan yang menuju kepada kebaikan. Perubahan-perubahan yang meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Dan semua itu dilakukan ala basyirah, yaitu dengan kesadaran yang kita sadari. Bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena tidak enak kepada orang lain, bukan karena pengaruh lingkungan, tetapi memang atas kesadaran yang tumbuh dari dalam diri kita. Ala basyirah.
Jadi di bulan Ramadan, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di mana tadi tidak hanya kita diminta menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi juga selama Ramadan kita sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan banyak-banyak kebaikan. Kebaikan menahan lapar dan dahaga. Kebaikan melakukan qiyamul lail, tarawih setiap malam. Yang mungkin itu di luar Ramadan sulit bagi kita untuk qiyamul lail setiap malam. Kebaikan tilawah Quran 1 juz 1 hari minimal. Misalnya, kebaikan berinfak subuh setiap subuh. Kebaikan yang dulu sulit dilakukan sekarang di bulan Ramadan menjadi mudah untuk sholat berjamaah subuh di masjid setiap hari. Itu adalah kebaikan-kebaikan, dan masih banyak hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Dan tidak perlu menggunakan uang yang banyak. Walaupun bagi mereka yang punya uang, kenapa tidak? Kenapa tidak dengan uang yang banyak berbagi dengan fakir miskin yang ada di sekitar? Kebaikan tiap hari berbagi makanan kepada tetangga sebelah. Kebaikan berbagi kepada fakir miskin yang ada di hadapan kita. Dan kebaikan-kebaikan lain, misalnya setiap sholat subuh saya akan selalu membereskan semua sendal jamaah yang ada di depan teras sana. Itu juga adalah kebaikan. Kalau semua kebaikan ini, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita lakukan terus setiap hari selama 1 bulan, setiap hari selama 1 bulan, diharapkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kemudian terbentuk menjadi attitude, terbentuk menjadi perilaku, terbentuk menjadi karakter. Karakter kita yang kita bisa berbuat baik, tidak berkata yang kotor selama Ramadan, tidak berbicara yang kasar selama Ramadan, maka insya Allah itu akan bisa menjadi karakter kita. Di luar Ramadan kita juga tidak mudah mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar dari mulut kita. Kebaikan kita untuk tidak suka mendengarkan gibah dari orang lain. Telinga kita selalu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan positif. Kita tempa terus-menerus selama 1 bulan. Mudah-mudahan itu terbentuk menjadi karakter. Di luar Ramadan, telinga kita pun terbiasa senang dengan mendengarkan kata-kata yang baik. Dan mudah-mudahan menjadi karakter juga di luar Ramadan. Walaupun kita tidak bisa tiap malam kita qiyamul lail, tidak bisa tiap malam kita tarawih, paling tidak seminggu sekali kita bisa qiyamul lail. Paling tidak 2 minggu sekali kita bisa qiyamul lail. Kalau di bulan puasa kita bisa puasa tiap hari selama 1 bulan, di luar bulan Ramadan mudah-mudahan menjadi karakter kita. Kita bisa puasa mungkin di Senin Kemis, atau di tengah bulan Komariah, tanggal 13, 14, 15. Karakter-karakter ini yang ingin dibangun oleh Allah melalui ibadah bulan suci Ramadan. Dan lebih jauh dari itu, dampaknya tentu saja kalau kita bisa melatih kebaikan-kebaikan itu, insya Allah amal-amal soleh itu bisa membentuk dalam diri kita menjadi insan-insan yang berkarakter mulia. Dan pertanyaannya, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana caranya agar semua amal kebaikan yang kita lakukan itu kemudian menjadi karakter, menjadi sifat dari kita. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini,
akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tapi tidak taken for granted, tidak gratis begitu saja, tidak. Tidak asal kita puasa lalu dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, tidak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Apa itu imanan wahtisaban? Yaitu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan penuh perhitungan, penuh harap-harap cemas. Apakah ibadah puasa kita ini, apakah ibadah-ibadah kebaikan yang saya lakukan selama Ramadan ini akan diterima oleh Allah atau tidak? Imanan wahtisaban. Apakah semua amal yang kita lakukan selama Ramadan ini akan Allah catat dalam kitab kebaikan kita? Makanya Allah menggunakan kalimat kutiba alaikumusiyam. Kutiba, kutub, kitab, uktub adalah kitab. Kenapa dalam Allah mewajibkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian berpuasa. Mengapa Allah di sini menggunakan kata kutiba? Barangkali ada salah satu rahasianya adalah apakah ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah itu Allah mencatatnya ibadah kita itu atau tidak? Jadi jangan sampai nanti hadirin sidang yang berbahagia, di yaumil mizan nanti, di yaumil akhir nanti, kok kenapa catatan kebaikan kita tidak ada catatan tentang ibadah puasa kita di bulan Ramadan? Ada apa? Mengapa? Ini yang harus kita antisipasi. Masih ada 20 hari lain lebih ke depan. Mari kita perbaiki. Tapi yang jelas dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tentang amal, seluruh amal anak Adam, maka Allah akan menggantinya. Allah akan mengganjarnya dengan 10 kali hingga 700 kali kebaikan semisal amal yang dilakukannya. Lalu qala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu tidak diganjar seperti itu. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ajji bihi, dan aku akan menggantinya. Aku akan membayarnya. Aku akan membalasnya, kata Allah. Mengapa? Di hadis riwayat Muslim ini di ujungnya Allah katakan, aku akan mengganti secara khusus kepada mereka karena mereka telah meninggalkan syahwat makan minumnya. Mereka telah meninggalkan syahwat seksualnya. Itu adalah min ajli, kata Allah. Karena aku. Karena aku. Bukan karena yang lain, hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi mari kita perbaiki sama-sama ke depan. Pastikan dan yakinkan bahwa ibadah puasa yang kita lakukan, qiyamul lail, tarawih yang kita kerjakan, tilawah yang kita lakukan setiap hari, amal soleh, sedekah, infak dan lain-lain, membantu orang lain dan lain-lain selama Ramadan ini, semua kita lakukan min ajli, karena Allah. Karena Allah memerintahkan ini semua. Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan ini semua. Dan aku sami'na wa ta'na, aku taati ya Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan, bukan karena situasi. Demikian khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ke depan dengan ringan, dengan mudah dan dalam keberkahannya.
Dan Allah kemudian mencatatkan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dalam kitab kebaikan kita, sehingga kita dapat menemukannya di yaumil mizan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.